بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan merapatkan saf, dalilnya bahwa itu wajib adalah sabda Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu baina azhurikum. Hendaklah kalian merapatkan saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati-hati sesama kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesama kalian berselisih. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap kita berceramah, di setiap kita berkhutbah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesesatan baginya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hidayah seperti itu adalah keutamaan. Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, diberikan hidayah, diberikan Islam, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati seorang muslim ketika melihat manusia sepertinya tidak mau menerima hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi dia adalah tauhid, dia adalah karunia, dia adalah inayah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang mau datang ke masjid, yang mau menerima kebenaran, yang mau menyambut hidayah Allah Azza wa Jalla, dia adalah keutamaan, dia adalah inayah, dia adalah taufiq. Dia adalah hasil dari doa yang kita selalu doakan kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lapangkan dalam kami di dalam hidup ini, mudahkan kami untuk mendaki jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seorang mukmin agar tidak meminta kecuali jalan yang lurus adalah tujuan utamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ulum Fatihah adalah ummul Quran, dan Al-Fatihah adalah syarat sah salat. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah tuntun seperti itu. Allah tidak katakan untuk bisa, ya Allah berikan kami harta yang banyak, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia. Tapi Allah menuntun kita untuk selalu mendapatkan, berdoa untuk mendapatkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim inilah yang kita pastikan bahwa siratal mustaqim dia adalah bukan jalan tol yang lurus. Dia bukanlah pangkat yang naik terus, dia bukanlah usaha yang lancar terus. Siratal mustaqim bukanlah
permasalahan hidup yang tidak pernah ada kesusahan, yang tidak ada yang menghalanginya. Siratal mustaqim kita perkuat dengan lanjutan ayat tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang aku maksudkan itu ya Allah adalah jalan yang Engkau berikan nikmat terhadap orang-orang yang telah berjalan di atasnya. Bahkan kita anggap bahwa siratal mustaqim yang orang-orang berjalan di atasnya tersebut adalah orang yang Engkau beri nikmat. Kita akui lagi, kita takrir, kita ungkapkan kembali bahwa orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim adalah orang yang mendapatkan nikmat. Seakan-akan kita katakan selain dari orang-orang yang tidak berjalan di atas siratal mustaqim, mereka bukan di atas nikmat. Mereka dalam kesengsaraan, mereka dalam kesusahan, mereka dalam kesedihan. Akan tapi orang-orang yang berada di siratal mustaqim ini an'amta alaihim, telah Engkau beri nikmat mereka. Kita pastikan lagi bahwa bukan orang-orang yang Engkau cela dan Engkau murkai. Orang Yahudi yang kaya raya, orang Nasrani yang mempunyai kekuatan dan semacam. Tak itu yang semua. An'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim ini? Kita disyarah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan nabi, orang-orang syuhada, orang salihin, orang siddiqin. Berarti dia adalah orang yang diberi nikmat dari kalangan nabi. Nabi Ayub yang ditimpakan kepadanya penyakit, Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh kaumnya. Orang yang kita anggap diberi nikmat tersebut adalah Nabi Muhammad yang diusir dari kampungnya. Dia adalah Siddiq dari Abu Bakar yang telah diusir dari kampungnya. Orang-orang salihin yang dicela dan semacamnya. Berarti orang yang diberi nikmat ini adalah orang yang susah di dalam hidupnya. Orang yang dibunuh, orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dirampas hartanya. Akan tapi kita mengistilahkan mereka adalah orang-orang an'amta alaihim. Jadi dia adalah buah dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini kita pahami bahwa nikmat yang sebenarnya adalah nikmat Islam, nikmat hidayah. Bagaimana kita menuju kepada nikmat tersebut? Menuju cara beragama yang benar harus memiliki beberapa sifat. Pertama, jika seandainya Anda ingin mendapatkan cara beragama yang benar, harus memiliki jiwa yang hanif. Dan yang kedua, harus memiliki istislam kepada Allah Azza wa Jalla, penyerahan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, harus memiliki motivasi dan kekuatan. Dan yang keempat, harus memiliki sabar dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita syarah apa yang kita sebutkan. Orang yang mempunyai hati yang lembut, kemudian dihidayahkan, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kesadaran yang benar, maka syarat yang pertama dia miliki adalah dia memiliki jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif. Apa jiwa yang hanif? Kita baca lagi dalam doa kita, doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda apa? Hanifan. Hanifan. Sungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan hanif. Dan hanif adalah yang suci, adalah yang bersih. Dalam istilah syariat, hanif dalam bahasa tadi, dia suci, bersih. Dan dia adalah hanif, adalah kecondongan, condong, hati yang condong. Dalam istilah syariat, dialah
hati yang condong selalu kepada kebaikan dan benci kepada kebatilan. Hati yang selalu condong kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan benci kepada syirik. Hati yang condong kepada fitrah dan benci kepada sesuatu yang merusak fitrah. Hadis. Dan dia adalah din Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut seorang hanif. Allah Subhanahu wa taala selalu gandeng antara hanif dengan Islam. Hanifan musliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Fastalathumush syayatin an dinihim. Kemudian syaitan merenggut mereka dari agama mereka yang hanif. Berarti Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan condong kepada kebenaran. Dan orang yang hanif ini adalah orang yang tidak mau menzalimi dirinya dan tidak mau menzalimi orang lain dan tidak mau menzalimi Allah Azza wa Jalla. Sang Khalik. Orang yang terbaik tentang masalah hanif ini yang kita dapatkan contoh adalah Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal, dia adalah Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza Al-Qurashiyul Adawi. Ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an punya hubungan kerabat dengannya. Ayahnya Umar adalah pamannya. Ayahnya Umar adalah pamannya. Dan dia hidup pada masa jahiliyah. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sebagian para sahabat. Akan tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup dalam masa jahiliyah yang sangat luar biasa. Coba kita lihat bagaimana kehidupan orang yang hanif seperti Zaid bin Amr bin Naufal. Apa katanya? Dia telah lama meninggalkan ajaran jahiliyah. Ajaran yang mereka nisbatkan kepada agama Hanif Ibrahim. Ia lebih suka mengasingkan diri dari masyarakatnya, karena cara berpikirnya dengan cara berpikir masyarakatnya berbeda, seperti bedanya siang dan malam. Beliau seorang yang beragama bukan karena ikut-ikutan atau bukan karena tradisi, bukan pula karena turun-temurun. Akan tapi beliau melihat semua perkara dengan kejernihan pikiran dan kepeningan hatinya. Itu Zaid bin Amr bin Naufal. Jadi bayangkan, di saat tidak ada cahaya turun dari langit, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup ribuan tahun, tidak ada lagi kebenaran di atas permukaan bumi waktu itu. Jangankan itu, di Quraisy, di kalangan Arab, tidak ada bisa memberi petunjuk sama sekali. Akan tapi bagaimana hidupnya orang yang hanif seperti ini? Bagaimana dia bisa hidup? Bayangkan, dia semacam sebuah ikan yang kokoh dihidup di lumpur maksiat. Sangat luar biasa dia bisa hidup. Seharusnya dia sesat, seharusnya dia tergelincir, seharusnya dia tenggelam, sebagaimana sesatnya keluarga Rasulullah SAW, ayah ibunya, pamannya, kakeknya dan semacamnya. Akan tapi Zaid bin Amr bin Naufal bisa bernafas, nyawanya sangat banyak. Kenapa? Karena dia mengikuti ajarannya. Diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar. Apa katanya? Aku melihat Zaid bin Amr bin Naufal menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Dia sandarkan punggungnya di Ka'bah. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi zat
Zaid bin Amr di tangannya, Zaid bin Amr bin Naufal di tangannya. Sesungguhnya tak satu pun di kalangan kalian sekarang menganut ajaran Nabi Ibrahim kecuali diriku. Dia mengatakan begitu. Waktu itu dia sedang menyandarkan dirinya di Ka'bah. Orang dilihatnya melakukan tawaf, benar. Orang masih melaksanakan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Orang masih mengagungkan Ka'bah, orang masih melakukan wukuf di Arafah. Akan tetapi Zaid bin Amr mengatakan bahwa tidak ada lagi yang mengamalkan ajaran Ibrahim alaihissalam kecuali diriku saja. Coba keterasingan yang luar biasa. Lihat kesedihan yang luar biasa. Semuanya ditunjuk satu persatu. Kalian ini tidak ada lagi mengikuti ajaran Israel. Kemudian dia mengatakan, setelah dia ucapkan seperti itu, dia mengatakan, Ya Allah, jika seandainya aku tahu kemana arah kiblatku, tentu saya akan mengarahkan ke kiblatnya. Akan tapi saya tidak tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkanku kemana arah kiblat. Kemudian dia sujud di atas ontanya, kemudian dia berlari. Coba lihat, sampai arah kiblat pun dia tidak tahu, karena tidak tahu kemana harus berkiblat. Tidak ada yang menurunkan, Rasul belum turun, Nabi Muhammad belum ada. Percaya dengan ajaran tradisi, ajaran adat istiadat yang mereka mengaku itu adalah ajaran Ibrahim, sudah tercoreng dengan tradisi dan adat istiadat, telah tercoreng dengan panjangnya masa bertemu dengan Nabi Ibrahim, panjangnya tempat yang berselisih turun-temurun, tangan-tangan kotor telah mengotori ajaran Nabi Ibrahim AS. Akan tapi dia beragama dengan fitrahnya saja. Pada dasarnya orang yang beragama dengan fitrahnya tidak akan bisa masuk surga. Akan tapi di saat kegelapan seperti ini, maka membutuhkan orang yang seperti itu. Dan ini yang kita tidak bisa namakan negeri saat ini, dan kita tidak bisa namakan keadaan umat sekarang ini dengan masa jahiliyah. Perbedaannya dengan Zaid bin Amr bin Naufal adalah Allah telah menjamin Islam itu kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Yang membedakan antara ajaran agama yang dianut oleh Zaid bin Amr bin Naufal dengan ajaran yang kita anut, Allah telah menjamin kekekalan Al-Quran dan keabsahan sunnah. Sehingga ketika seseorang seperti Zaid bin Amr bin Naufal ingin mencari kebenaran agamanya, dia tidak susah, dia tidak akan mengatakan, Ya Allah, bagaimana saya akan sholat? Dia tidak, sholat dia bisa, karena Al-Quran dan hadis masih terjaga. Berbeda dengan Zaid bin Amr bin Naufal, agama Ibrahim yang dia anut tidak ada lagi, tidak terjaga. Akan tetapi kalau seandainya Anda lihat dari rentang waktu yang memisahkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan rentang waktu yang memisahkan Zaid bin Amr bin Naufal dengan Ibrahim, maka dia adalah rentang waktu yang lebih panjang kita dengannya. Lebih panjang kita daripada Zaid bin Amr bin Naufal kepada Ibrahim. Bersamaan dengan itu, bahwa Zaid bin Amr bin Naufal masih dengar para Nabi Isa, Nabi Yaqub, Nabi Musa, banyak Nabi yang dia bisa acu, sebagaimana saudaranya Waraqah bin Naufal. Akan tetapi dia tetap memegang Nabi Ibrahim AS. Coba bayangkan, kalau seandainya dilihat dari kemurnian dan kebersihan ajaran Islam, maka kebersihan dan kemurnian ajaran Islam telah terkotorkan sama dengan terkotornya ajaran Ibrahim alaihissalam pada zaman Zaid bin Amr bin Naufal. Bahkan lebih parah, karena sekarang mereka mengotori Islam dengan cara yang canggih, dengan otak yang lebih modern. Anda tahu bagaimana caranya Amr bin Luhai merusak orang Arab? Amr bin Luhai, dia adalah pemimpin Quraisy dari Bani Khuza'ah. Bagaimana dia
memasukkan berhala ke dalam Ka'bah sehingga memalingkan orang-orang Quraisy dari peribadatan kepada Allah kepada peribadatan kepada Lat dan Uzza. Kenapa? Dia berangkat ke daerah Syam, kemudian dia bawa berhala tersebut. Kemudian dengan kekayaannya, dengan pangkatnya disuruh orang-orang Quraisy untuk mengibadati berhala yang dia lihat di negeri lain yang harus diikuti. Kemudian diikuti. Akan tetapi Amr bin Luhai zaman sekarang tidak perlu mengangkut berhala lagi. Cukup dengan satu tombak akan membuat semua orang berlaku syirik. Dan orang-orang Quraisy pada zaman sekarang juga tidak sedikit dalam tipe dan tabiat dan sifatnya. Lihat Zaid bin Amr bin Naufal, bagaimana dia mempunyai ajaran ini. Yang saya maksudkan dalam poin ini adalah kita harus mempunyai ajaran yang hanif, berpikir dengan hati yang hanif. Karena sekarang saya katakan berpikir dengan pikiran yang sehat, pikiran zaman sekarang ini sudah tercemar. Jadi saya tidak berani mengatakan analisalah Islam itu, coba cari hidayah dengan pikiran sehat Anda. Tidak. Sudah kotor dan sudah rusak kali-kalinya, sudah tidak benar seperti komputer yang sudah rusak kena virus. Ketika dia kali-kalikan, walaupun tujuannya baik, akan tetapi hasil akhirnya tidak baik. Karena cara dan corak pikir kita telah dirusak dengan modern, dengan zaman sekarang. Makanya harus tertumpu kepada apa? Kepada akal yang sehat. Dari lubuk hati. Berpikir dengan hati, tidak dengan akal lagi. Karena akal kita ini telah dirusak dengan usaha. Telah dirusak dengan kehidupan. Telah dirusak dengan kali-kali yang tidak benar. Telah dirusak dengan sistem yang diajarkan oleh orang kufar. Rusak semua dah. Sehingga kalau seandainya kita ingin menganalisa agama kita dengan cara berpikir masyarakat banyak, maka rusak. Sekarang tidak ada lagi ajaran agama yang bisa ditegakkan. Belum pernah zaman rasanya menolak tentang adanya poligami, kecuali seperti ganasnya seperti zaman sekarang. Ganasnya seperti zaman sekarang. Dengan apa mereka menulis dan mengapa mereka menolak? Dengan apa mereka berbicara? Bukankah dengan akal sehat mereka? Akan tapi mana akal sehat mereka? Telah dirusak dengan alam kebebasan seperti sekarang ini. Telah dirusak dengan istilah demokrasi. Telah dirusak dengan istilah gender. Persamaan antara laki-laki dengan perempuan dirusak semua. Tidak ada lagi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sulit kita katakan berpikirlah dengan pikir yang waras. Manusia tidak lagi waras, kan, tapi harus seorang muslim berpikir seperti Zaid bin Amr bin Naufal dengan hati hanifnya. Karena otak orang-orang Quraisy pada zaman Zaid bin Amr bin Naufal juga sudah rusak. Maka dia tidak ajak dia mereka berpikir. Coba lihat, suatu hari Zaid bin Amr bin Naufal mengatakan, apa katanya? Wahai orang-orang Quraisy, bukankah onta ini Allah yang menciptakan? Dan bukankah rumput ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Dia mulai berpikir, mengajak orang Quraisy, ingin melihat orang Quraisy itu berpikir sehat atau tidak. Bukankah Allah yang menciptakan unta? Allah yang menciptakan rumput? Ayah, kenapa ketika unta sudah besar kalian sembelihkan untuk Lata dan Uzza? Lihat, hati hanifnya dia berbicara. Akan tapi apa yang diterima oleh orang-orang Quraisy? Wahai Zaid, engkau orang bodoh. Engkau orang bodoh. Kalau seandainya ada orang berbicara tentang masalah poligami sekarang itu, maka akan kita sadar engkau orang bodoh. Yang berbicara itu laki-laki, tidak memahami perasaan wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla
dengan rusaknya pikiran pada zaman sekarang. Rusaknya pikiran. Zaid bin Amr membeli Hanif. Jadi mulailah berpikir dengan cara ini. Banyak orang-orang ketika sudah dituntun kepada jalan yang benar, dia berpikir dengan akalnya, maka salah. Ketika orang berpikirkan dengan akal, dan akal terbentuk sesuai dengan lingkungan yang ada, maka dia tidak akan suka dengan kebenaran, pasti. Dia akan lebih condong kepada orang yang bisa berdamai dengan masyarakat di saat masyarakat tidak lagi melaksanakan syariat Allah. Dia akan nilai dua orang dai, yang satu bisa beradaptasi dengan masyarakatnya, yang satu menasihati masyarakatnya dengan cara Al-Quran dan hadis, maka jelas dia akan mendukung yang satu. Kenapa? Dia lebih baik, dia lebih bisa diterima, dia bisa bergaul dan semacam. Coba lihat, dengan otaknya dia berpikir, dan kita tidak salahkan. Akan tapi dengan timbangan yang seperti itu salah, tidak benar. Timbangan seperti itu tidak benar. Nah, ini yang membuat Zaid bin Amr bin Naufal sulit membawa masyarakatnya kepada ilmu yang benar, karena pikiran itu yang tidak benar lagi. Di antara secara singkat, seseorang ketika hendak mengolah hidayah yang ada pada dirinya, maka dia harus mempunyai sifat yang kedua, yaitu istislam. Sifat penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan diri total. Istislam, yang dimaksud dengan istislam adalah bahwa kita tidak menolak, kita tidak membantah, kita tidak membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan kita terima sepenuhnya, kita patuh, kita tunduk, kita mengerti, dan kita lapangkan dada untuk menerima tersebut. Itu yang istislam. Dan itu adalah ajaran semua nabi dan para rasul. Ajaran untuk menuju cara beragama yang benar, yaitu beragamalah Anda dengan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di dalam khabarnya dan di dalam perintah dan larangannya. Jadi menyerahkan diri dalam dua hal. Pertama, menyerahkan diri tentang semua yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, menyerahkan diri terhadap perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan, kita tidak tangkal, kita tidak sangkal, kita tidak bantah apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah agama semua nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf, dan dia nabi, hari-harinya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau meninggal dalam keadaan pembangkangan kepada Allah. Apa katanya? Tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan menyerahkan diri. Jangan ada sebesar biji zarrah aku menentang hukummu, karena waktu itu aku masih membutuhkan larangan itu. Karena waktu itu aku masih bekerja di tempat yang kau larang, atau karena aku masih membutuhkan pekerjaan itu, maka aku tentang hukuman. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada akal. Dia menerima hukum Allah Azza wa Jalla sepenuh. Tawaffani musliman, ya Allah, dari sepanjang hidupku menjadi nabi ini, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Coba lihat indahnya hidup dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Allah juga perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerahkan diri dalam cara beragama. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Islamlah engkau, menyerah dirilah engkau. Jadi dia adalah semua
bacalah Al-Quranul Karim dalam permasalahan penyerahan diri, maka dia adalah semua ajaran para nabi dan para rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan seorang muslim beragama Islam tapi dia tidak menyerahkan diri total kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali beragama kalian dengan cara menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri dalam artian apa? Yaitu tidak ada sedikit pun rasa penolakan terhadap perintah dan larangan. Jika seandainya itu telah adalah perintah dan larangannya, tidak ada penolakan. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala, Allah menitahkan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan aku mentaati dan mendengar ya Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah hukum, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ibadah, semuanya ketika Allah telah putuskan, dia memilih cara lain. Ayyakuna lahumul khiyarah. Kalau dia masih menggunakan akalnya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ubahnya dia dengan Abu Lahab bin Abu Jahal. Tidak beda ya. Belum lagi agama Islam yang benar, belum lagi muslim. Karena muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya total kepada Allah. Apa yang kau sebutkan ya Allah dari larangan maupun perintah aku taati, aku patuhi. Sekurang-kurangnya aku pahami itu adalah sebuah perintah yang kau perintahkan atau sebuah larangan yang kau larang, yang aku patuhi itu dalam pikiran. Dia tidak sangkal dengan akalnya. Jadi istislam adalah syarat mutlak untuk bisa menerima, untuk bisa menjadi agama yang benar. Berapa banyak orang yang beragama dengan akalnya tidak terima, dengan perasaan tidak diterima perasaan. Dengan lingkungan, seseorang itu kadang-kadang cara berpikirnya sesuai dengan lingkungan yang ada. Kalau seandainya dikatakan kepada kata, wahai kata, manakah alam itu? Maka dia katakan tempurung alam itu, karena dia hidup di situ. Maka ketika seseorang yang hidup di alam syirik dan bid'ah, manakah Islam itu? Maka dia akan menyebutkan bid'ah dan syirik yang dia biasa hidup di dalamnya. Oh, yang Islam itu adalah makan-makan bersama, kemudian berzikir bersama-sama, berteriak-teriak bersama-sama. Yang Islam itu adalah mendatangi kuburan si fulan kemudian minta doa kepadanya. Yang Islam itu adalah menghadiri acara peringatan ini dan peringatan itu. Lebih dari itu tidak. Akan tapi ketika mendengarkan adzan, tidak perlu adzan. Kalau seandainya masuk dalam sebuah pekerjaan, masalah dunia tidak ada Islam lagi, semuanya halal. Riba pun halal, sogok menyogok pun halal, tidak ada itu. Ayah dia bayangkan bahwa seseorang akan masuk Islam, akan masuk surga dengan cara beragama dia seperti itu. Subhanallah. Dia sangka Islam itu beribu atau beratus. Islam yang hanya bisa memasukkan seseorang ke surga adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Tidak Islam di lingkungan di sini dan semacamnya. Islam yang akan menjamin oleh Allah SWT adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama hanya di sisi Allah adalah Islam. Islam yang mana? Islam Indonesia atau Islam Arab? Tidak. Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, itu yang akan masuk surga. Dan Islam Muslim yang mencoba untuk bisa mengamalkan sedikit banyaknya dengan cara seperti itu yang akan bisa sukses. Akan tapi Islam setiap daerah tidak. Jadi dia adalah istislam kepada Allah, penyerahan diri total kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak lagi poin-poin yang mungkin kita akan terangkan.
tapi ini dia adalah buku yang saya tulis dengan judul Menuju Beragama yang Benar. Intinya, saya melihat banyak orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah, akan tapi dia tidak bisa mengolah hidayah itu menjadi seorang muslim yang beragama dengan yang benar. Banyak orang-orang yang sudah dituntun oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke pintu Islam, akan tetapi dia tidak tahu kemana dia duduk di dalam Islam. Nah, di dalam buku ini kita mengarahkan kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah dengan cara-cara yang kita terangkan tadi. Mempunyai agama yang hanif, jiwa yang hanif, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mempunyai motivasi untuk bisa mendapatkan hidayah, punya semangat hidup yang kuat untuk bisa mendapatkan Islam yang benar. Kemudian dia mempunyai yakin, dia mempunyai kesabaran, insyaallah taala dia akan sampai sebagaimana telah sampainya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum merapatkan saf dalam salat wajib. Dan definisi wajib adalah melakukannya berpahala dan meninggalkannya berdosa. Berdosa orang yang tidak merapatkan saf. Dan merapatkan saf, dalilnya bahwa itu wajib adalah sabda Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu baina azhurikum. Hendaklah kalian merapatkan saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati-hati sesama kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesama kalian berselisih. Jadi Rasulullah SAW mendoakan kalau kalian tidak rapat maka akan terjadi perpecahan sama kalian. Dan perpecahan di dalam Islam haram. Supaya jangan terjadi perpecahan, di antaranya adalah dengan merapatkan saf. Untuk lari dari perpecahan ini adalah dengan merapatkan saf, dan makanya merapatkan saf adalah sebuah kewajiban. Dan juga dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, inni la aras syaitana min khilali sufufikum. Sesungguhnya aku melihat syaitan berada di sela-sela saf kalian. Dengan di sini kita pahami bahwa dengan membiarkan saf bercelah berarti kita membiarkan syaitan salat di samping kita, mengganggu kita, ibadah kita. Dan di dalam beribadah dalam salat dituntut supaya syaitan jauh, karena ibadah jauh syaitan. Nah, dengan membuat celah berarti kita mendatangkan syaitan, dan itu haram. Dan juga menunjukkan dia wajib perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memulai takbir sampai beliau perintahkan beberapa sahabatnya untuk melihat saf ke belakang. Sampai ketika sudah lurus, sudah rata, maka beliau bertakbir. Nah, yang harus ditegakkan dan harus kita tunduk kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.